Sekali lagi saya akan jelaskan dengan sebuah analogi. Jadi urbanisasi dan industrialisasi itu seperti ayam dengan telur. Kita nggak pernah tahu sebetulnya yang datang duluan itu yang mana, tapi kaitannya erat sekali. Jadi bayangkan kalau misalnya terjadi perubahan demografis di satu tempat yang tadinya sepi orang, kemudian menjadi lebih banyak orang, lewat proses migrasi, orang lebih banyak pindah, maka kemudian daerah itu mengurban atau mengkota. Yang terjadi adalah di daerah itu akan tercipta sebuah pasar. Pada saat saya bilang pasar, saya nggak bicara tentang pasar yang ada mbok-mbok jamu jualan atau orang berjualan. Tapi maksud saya adalah di situ akan ada potensi pertukaran, akan ada potensi perdagangan, akan ada potensi gerakan ekonomi di situ. Dan karena ada potensi gerakan ekonomi, maka kemudian itu akan mengundang industri untuk datang mendekat ke pasar tersebut. Misalnya kalau Anda punya industri pembotolan atau pengalengan makanan, misalnya Anda akan berusaha sebisa mungkin supaya jalur distribusinya mudah dan sedekat mungkin dengan di mana barang itu akan dipasarkan. Jadi dengan sendirinya urbanisasi akan mendorong kolokasi dari industri gitu. Yang saya sebut kolokasi adalah pemusatan dari daerah industri karena mereka mau mendekat dengan target akhir pasarnya. Tapi sebaliknya ada juga kejadian sebaliknya. Yang bisa terjadi adalah manakala industri kemudian menemukan tempat yang sangat strategis untuk memusat atau saya sebut kolokasi gitu, maka kemudian yang akan terjadi kemudian adalah ada demand yang sangat besar, ada permintaan yang sangat besar terhadap pemusatan populasi. Contohnya kalau misalnya ada sebuah industri baru yang dibuka di daerah Cikarang dan membutuhkan sekitar 1.000 orang tenaga kerja, maka pasti akan ada sebagian tenaga kerja yang diambil dari daerah sekitarnya, tapi juga akan ada juga dorongan untuk orang lain datang untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja itu. Jadi industri bisa mendorong terjadinya urbanisasi dan urbanisasi juga dengan sendirinya akan mendorong penciptaan kolokasi atau pemusatan daerah-daerah industri baru. Eh, Industri terutama industri besar membutuhkan banyak tenaga kerja. Jadi seringkali industri pada saat dibuka, dan kalau saya bilang industri maksudnya adalah pabrik besar gitu ya. Pada saat sebuah daerah industri dibuka, umumnya akan terjadi pengurangan pengangguran yang signifikan karena tiba-tiba ada pembukaan lapangan kerja yang cukup banyak. Dan seiring dengan berkurangnya pengangguran biasanya juga ada peningkatan pendapatan karena ada perubahan sektoral. Misalnya orang yang tadinya bekerja tidak pasti, mungkin dia mengumpulkan pendapatannya dengan cara bekerja secara serabutan begitu ya. Tiba-tiba kemudian bekerja di daerah industri dan mendapatkan pekerjaan yang penghasilannya cukup tetap, sehingga kemudian ada uh, kestabilan pendapatan selama per minggu atau per bulan, maka akan ada juga peningkatan kesejahteraan di situ. Itu cara yang pertama, tapi ada cara yang lain. Cara yang lain adalah seringkali industri karena dia memproduksi produk tertentu yang akan sangat bermanfaat buat masyarakat, maka seringkali meningkatkan kesejahteraan itu bentuknya adalah meningkatkan keterjangkauan. Jadi misalnya begini, kalau misalnya kita mau beli makanan kaleng yang harus diimpor dari luar negeri, maka tentu makanan kaleng itu harga untuk mendatangkannya ke Indonesia akan lebih mahal karena biaya distribusinya juga lebih besar. Tapi apabila makanan kaleng itu bisa diproduksi di Indonesia, maka kemudian harganya akan lebih murah karena biaya distribusi dari titik produksinya ke titik akhir dikonsumsinya jauh lebih murah. Karena itu maka walaupun industrialisasi tidak meningkatkan pendapatan, tapi dengan cara menurunkan harga jual bagi konsumen akhir, keterjangkauan dari produk itu akan meningkat sehingga kemudian ada secara tidak langsung peningkatan kesejahteraan dari situ.